wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur hanya untuk Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat berjamaah. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah, sebagai tanda kasih saya sebagaimana Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ngasih rahmat, ngasih kasih sayang kepada hambanya, khususnya kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan diutusnya seorang rasul, seorang nabi untuk menyampaikan petunjuk, untuk membimbing, untuk menuntun kita selaku umatnya, berupa yang diturunkan satu mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa wahyu Al-Qur'an melalui malaikat Jibril. Karena Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk. Al-Quran itu sebagai pegangan hidup kita, pedoman hidup kita. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita melaksanakan ibadah sholat dalam sehari semalam 5 waktu, kita selalu mohon petunjuk, mohon bimbingan kepada Allah. Itu kurang lebih kita 17 kali dalam sehari semalam kalau kita menghayati maknanya, memperhatikan artinya yang kita baca. 17 kali minimal kita ucapkan dalam sehari semalam ketika kita dalam melaksanakan sholat dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan, dan tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, padahal hidayah dan petunjuk itu sudah ada di tangan kita, sudah ada di genggaman kita. Bahkan mungkin setiap waktu kita baca, kita hayati, kita perhatikan Al-Qur'anul Karim, di mana zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, di mana Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sedikit pun, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an itu huda, petunjuk.
yang setiap hari kita genggam, kita baca. Namun kalau kita lihat di akhir-akhir ini, sungguh ironiknya kita, Al-Quran hampir terlepas dari tangan kita. Al-Quran hampir tergeser dari tangan kita. Kenapa? Karena adanya teknologi. Terlebih lagi kita menimpa anak-anak kita. Hampir mereka itu ba'da maghrib bukan lagi Al-Quran yang dipegang, bukan lagi Al-Quran yang dibaca, bukan lagi Al-Quran yang ditelatah, tapi anak-anak kita ba'da maghrib. Mungkin saya nggak usah jawab. Kita sebagai orang tua, kita sama-sama perhatikan anak kita. Begitu sedihnya kita. Banyak kecolongan orang-orang tua gara-gara teknologi yang dipergunakan oleh anak-anak kita, kita enggak tahu. Banyak kecolongan orang-orang tua. Apalagi sekarang anak-anak kita pagi jam 12 bulan udah berangkat lagi sekolah dengan alasan eskul, les dan sebagainya, sampai mereka pulang sore. Ketika malam giliran ba'da maghrib dia ngaji, capek, terkikis anak-anak kita. Di samping kita sibuk anak-anak kita dengan pelajaran sekolah, sebagai orang tua kita untuk meluangkan anak-anak kita untuk belajar Al-Quran yang waktunya ba'da maghrib minimal. Kita teringat dulu ketika kita berjalan dari tetangga ke tetangga, terdengar Yasin, di Fata'ah, di Kasroh, di Madamah ibu. Tapi sekarang anak-anak kita di genggamannya bukan Quran lagi, yang dipegang oleh HP. Toh kalau memang itu positif yang dilihat, khawatirnya kita, nyatanya banyak kecolongan orang tua terhadap anak-anaknya untuk memanfaatkan, mempergunakan teknologi ini. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita sudah memang membaca, memang sudah memahami Al-Quran, tinggal kita barangkali penyesuaian diri dalam hidup kita, dalam gerak-gerik hidup kita, dalam langkah kita, ya. Karena sebagai tuntunan, sebagai pelajaran yang sesuai apa yang diatur oleh Al-Quran, maka kalau sudah gerak-gerik kita, gaya hidup kita sesuai dengan Al-Quran dan hadis, berarti itu orang sudah mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, banyak orang yang diberi taufik sama Allah tapi hidayah belum didapat. Taufik udah dikasih tapi hidayah belum dapat. Dia tahu akan kebenaran Islam, dia tahu akan haknya Islam, tetapi dia belum mau masuk Islam karena belum dapat hidayah. Dia tahu sholat tahajud keistimewaannya, dia masih nggak mau melaksanakan sholat tahajud karena belum dapat hidayah. Dia tahu sholat berjamaah ke masjid dalam setiap waktu, tapi dia masih berat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dia belum dapat hidayah, baru dapat taufik. Jadi hidayah itu sangat berharga, sangat penting. Oleh karena ini sesudah Al-Quran sampai di tangan kita, diwariskan kepada kita, diwariskan kepada mereka, maka manusia itu khususnya umat Nabi Muhammad SAW itu terbagi kepada 3 golongan. Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Fatih ayat 32. Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran, Alkitab, yang kami berikan kepada hamba-hamba pilihan kami, yaitu umat Nabi kita Muhammad SAW.
Akan tetapi setelah Al-Quran dia baca, setelah diwariskan, faminhum zalimun li nafsi. Banyak orang yang menjolimi diri sendiri. Dari Al-Quran yang dibaca tapi menjolimi diri sendiri. Ada yang menjolimi dirinya sendiri. Ya Al-Quran dia baca, dia pahami isinya. Wala taqrabu zina, jangan deketi zina. Wala taqulu riba, jangan deketi riba. Dia baca. Dia baca wala taqrabu zina, dia artinya tahu. Wala taqulu riba, dia artinya tahu. Tetapi perilaku dan gaya hidupnya bertentangan dengan ayat-ayat yang dia baca. Ini termasuk zalimul nafsi. Dia menjolimi dirinya sendiri. Pantas rubba qari'in yaqra'un al-Qur'an wal Qur'an ya'lamu. Berapa banyak orang yang baca Al-Qur'an dengan indah, dengan bagus, tapi dengan Al-Quran itu yal'anu, melaknat dirinya sendiri. Bukan wa yunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Jadi bukan Al-Quran diturunkan fungsinya adalah tujuan untuk obat, tetapi kenapa jadi melaknat dirinya sendiri? Itulah orang yang artinya menjolimi diri sendiri. Ada juga segolongan sesudah Al-Quran disampaikan kepada, diwariskan kepadanya, tapi faminhum muqtasid, dia tetap pada tempatnya. Artinya dia baca Quran setiap malam, ya setiap siang malam, tapi dengan apa yang dia baca dia nggak ada perubahan, mundur enggak, maju enggak, tetap begitu. Dengan Al-Quran dia baca enggak bertambah imannya, tetap aja begitu. Ada golongan mereka yang begitu, faminhum muqtasid, dia maju enggak, mundur enggak. Artinya tidak ada perubahan, tidak ada perubahan sikap baik sesudah dia baca maupun sebelum dia membaca Quran. Maka orang seperti ini Allah perumpamakan. Allah misalkan Allah perumpamakan di dalam surah Al-A'raf ayat 176, yang dimana golongan ini dia sering baca Quran, tapi dengan dia baca nggak berubah dari sikap hidupnya, nggak semakin baik. Maka orang seperti ini Allah umpamakan dalam surah Al-A'raf ini 176, pamasaluhu kamasalil kalbi, orang ini seperti anjing. Allah mengumpamakan seekor anjing. Bagaimana anjing? Kita lihat sendiri, Allah teruskan ayat ini. Intahmilu alaihi yalhas. Anjing itu kita halau, dia menjulurkan lidahnya. Dia baca Al-Quran tetap begitu. Wa tatrukul yalhas, dia nggak baca Al-Quran apalagi tetap begitu. Kita nggak halau itu anjing, tetap dia menjulurkan lidahnya. Itulah Allah ibaratkan orang yang sering baca Quran tapi nggak berubah gaya hidupnya. Itu diumpamakan seekor anjing. Jalika misul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Itulah contoh dari umat, dari hamba-hambaku yang mendustakan ayat-ayat aku. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah ini, cerita ini agar mereka berpikir. Hadirin kaum muslimin sidang iman rahimakumullah. Dan golongan terakhir, golongan yang ketiga setelah Al-Quran dihadirkan, diwariskan kepada mereka, wa minkum sabiqu bil khair biidznillah. Ada sekelompok mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Dan golongan inilah Allah jadikan golongan atau umat yang terbaik, yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan dan melarang dalam kemungkaran, mencegah dalam kemungkaran. Orang ini digolongkan sama Allah orang yang terbaik. Dan surah Al-Imran ayat 110,
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu dijadikan sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, dijadikan sebaik-baik manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh untuk jalan yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada jalan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Ayat ini merupakan satu pujian Allah. Pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya, yang ketika itu para sahabat dan Nabi kita Muhammad SAW tampil menjadi generasi terbaik. Allah puji, engkau ya Muhammad dan para sahabat pada waktu itu khairu ummah, sebaik-baik umat, umat yang terbaik. Mengapa dikatakan umat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada jalan yang baik, mencegah kepada jalan kemungkaran. Oleh karena itu hadirin, tugas kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar bukan tugas ustaz aja, bukan tugas kiai aja, bukan tugas Pak RT aja, bukan Pak RW aja. Kita semua sebagai umat Islam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, berangkat dari sinilah amal ma'ruf nahi munkar, dua perkara yang tidak bisa kita pisahkan, karena merupakan ciri umat yang terbaik. Dan bukan hanya ciri umat yang terbaik, tapi menjadi syarat mutlak bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah banyak orang yang beramal ma'ruf, dan alhamdulillah juga banyak orang yang beramal dalam kema'rufan, karena mereka mengikuti firman Allah, fastabiqul khairat, disuruh kita untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan, kerjakan oleh saudara-saudara. Tapi kita, apa yang dilakukan? Semaraknya kebaikan, semaraknya ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada jalan kebaikan yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita. Tapi ini kurang diimbangi dengan tanhauna 'anil munkar, kurang diimbangi dengan mencegah kemunkaran. Kenapa? Karena kita baru bisa man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, siapa orang yang melihat kemungkaran rubah dengan tangan kalau mampu. Kalau nggak mampu dengan tangan, bilisan, dengan omongan, dengan lisan kita. Kalau nggak mampu bilisan, biqalbi, dengan hati, dengan doa. Yang kita baru bisa menerapkan biyadi, kita nggak mampu dengan tangan. Kita baru bisa menerapkan bilisan, biqalbi. Itulah selama-lama iman kita. Ya. Karena memang biyadi itu memang bukan tugas kita bersama, ada tugasnya lagi, ada yang berwenang lagi. Kita bilisan pun udah bagus, biqalbi juga udah bagus. Itu termasuk udah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimahumullah, mudah-mudahan kita termasuk sebaik-baik umat yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, dan selalu istiqomah dalam melaksanakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan abdihi tarabbi bisikil yakin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih. Faqad qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.